Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa tekan loncengnya ya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan pembelajaran secara daring mata pelajaran Bahasa Indonesia pada tahun ini ya akan kita mulai. Oke, sebelum kita masuk kepada pembahasan ya, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan ya. Yang pertama adalah tentunya ya kalian semua ya, ini sebuah hal yang baru ya, karena kalian dari SD ya, ini proses peralihan dari SD ke SMP. Tentunya cara belajarnya pun berbeda ya Nak ya. Tidak sama lagi seperti waktu kalian di SD ya. Harus didikte, harus disuapin ya. Jadi tidak seperti itu lagi Nak. Jadi saat ini kita belajar menggunakan kurikulum 2013. Artinya cara belajar pada saat ini kalian harus banyak membaca, kalian harus banyak mencari tahu, kalian harus banyak bertanya. Nah, apalagi dengan keadaan pandemi pada saat ini ya. Jadi kita memang agak sedikit kesulitan ya bertatap muka secara langsung atau secara luring. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ada informasi atau ada kabar dari pemerintah setempat, kita kembali ke sekolah. Mudah-mudahan, amin ya robbal alamin. Oke, jadi yang pertama yang ingin Bapak sampaikan ya, sebelum kalian ya mendengarkan menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, silakan kalian mengisi absen dulu. Jadi kalian silakan mengisi absen itu di kolom komen ya. Jadi di bawah ini ada kolom komen, silakan kalian tulis. Yang pertama itu yang kalian tulis adalah nama kalian Nak. Nama lengkap ya. Jadi nama yang pertama itu adalah nama lengkap, yang kedua kelas ya, kelas berapa kalian ya, terus yang ketiga tanggal ya. Jadi jangan lupa kalian menulis tanggal juga di kolom komentar itu. Jadi Bapak ulang lagi ya, yang pertama itu adalah nama kalian yaitu nama lengkap, yang kedua itu kelas, yang ketiga itu tanggal ya, tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Jadi Bapak akan mendata kehadiran kalian ya. Jadi kalian tidak perlu ya mengirim memberikan absen ya melalui WA. Jadi tidak perlu Nak. Jadi silakan kalian, Bapak ulang lagi, silakan kalian ya menulis nama ya, nama kalian yang lengkap, terus kelas kalian, terus tanggal ya, tanggal berapa. Itu silakan kalian isi di kolom komen. Setelah itu baru kalian saksikan video ini dari awal sampai akhir ya. Jadi seperti itu Nah yang harus kalian lakukan. Supaya apa? Supaya kalian tidak gagal fokus ya. Supaya kalian tidak gagal informasi. Jadi jangan kalian hanya mencari mempercepat video ini, hanya mencari tugas apa yang akan Bapak berikan. Oke, baiklah anak-anakku semuanya ya. Kelas 7A sampai kelas 7H. Jadi mohon kalian pahami, mohon kalian dengarkan apa yang akan Bapak sampaikan pada pembelajaran kali ini. Oke, silakan kalian semuanya membuka buku cetak ya, buku cetak yang sudah kalian pinjam di perpustakaan. Silakan kalian buka ya halaman pertama bab 1. Jadi halaman pertama bab 1 belajar mendeskripsikan ya.
belajar mendeskripsikan. Jadi Bapak akan membacakan ya kompetensi dasar pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama itu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek. Jadi objeknya itu adalah sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Itu yang pertama. Yang kedua, menentukan isi teks deskripsi objek ya, objek, tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional dan lain-lain yang didengar dan dibaca. Yang ketiga, menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek. Objeknya yaitu sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Oke, terus yang terakhir, yang keempat, menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan dan tulis. Jadi ada 4 KD yang akan kita pelajari. Jadi kita akan mulai tahap bertahap nah ya. Jadi sebelum Bapak masuk pada pembahasan yang lebih detail, lebih rinci, silakan kalian menyaksikan video berikut ini terlebih dahulu. Ya, Bapak mohon kalian ya saksikan dari awal sampai akhir. Setelah itu nanti Bapak akan ya mengupas dan juga akan memberikan pertanyaan. Oke, baiklah Nana, silakan saksikan. Talo motor kayak iko rusak lu motor kayak itu. Terima kasih banyak ya bagi kalian yang sudah menyaksikan video ya yang sudah Bapak tayangkan barusan tadi ya. Oke, tentunya kalian bertanya ya. Ya, bertanya ini kok video seperti ini yang Pak Taufik tampilkan ya. Jadi video ini nah ya, yang kalian lihat, yang kalian dengar tadi itu salah satu bagian dari tema yang akan kita bahas, yaitu ya teks deskripsi ya, yaitu belajar mendeskripsikan. Apa yang akan kita deskripsikan yaitu objek. Jadi yang kalian lihat tadi itu adalah sebuah objek. Ya, jadi salah satu ciri dari teks deskripsi ini adalah harus ada objek yang bisa kita lihat dengan mata kita ini, nak. Ya, kalau kalian bisa melihat apa dari video yang kita tampilkan tadi, tentunya kalian akan bisa apa? Ya, bisa menggambarkan, bisa menjelaskan ya. Apa yang akan kalian jelaskan? Objek yang kalian
lihat tadi apa saja yang ada ya di dalam video tadi. Ya, secara apa? Secara lengkap, rinci dan jelas. Ya, sehingga dengan kalian menjelaskan ya informasi tadi secara rinci, jelas dan lengkap ya. Jika ada teman kalian, saudara kalian ya, atau orang tua kalian ya, ketika mendengarkan informasi yang kalian jelaskan tadi ya, mereka akan benar-benar merasa ikut serta ya, merasa benar-benar ikut serta. Jadi mereka akan merasa ikut serta ya dengan ya cerita yang kita sampaikan tadi. Walaupun mereka yang mendengarkan tadi tidak pernah ya ke sana, tidak pernah ke sana. Ya. Terus contoh berikutnya. Ya. Sekarang kalian sudah sekolah di SMP 17 Kota Jambi. Ya. Kalau kalian sudah pernah ke sekolah SMP 17 Kota Jambi, mulai dari gerbang kalian masuk sampai kalian duduk ya di kelas kalian masing-masing, tentunya sudah banyak hal yang kalian lihat. Ya. Apa saja yang kalian lihat ya, macam-macam itu nak. Mulai dari gedungnya, mulai dari kursinya, mulai dari mejanya, mulai dari bapak ibu gurunya, mulai dari model kantinnya seperti apa, musolanya, ya, termasuk ya toiletnya atau WC-nya, kantor gurunya, kantor kepala sekolahnya, dan lain, ya, dan itu akan berbeda dengan waktu kalian di sekolah dasar dulu, ya. Kalau bapak bertanya, ya bisa nggak misalnya, ya Faiz itu siswa kelas 7A, ya, Faiz bisa tidak menjelaskan atau menggambarkan, ya gambaran dari sekolah dasar waktu dulu itu seperti apa, bisa digambar. Pasti Faiz itu bisa menggambarkan secara jelas. Kenapa demikian ya? Dari kelas 1 SD 2, 3, 4, 5 sampai kelas 6, bayangkan ya, selama itu di sekolah itu pasti akan sangat detail, sangat rinci ya, mengetahui keadaan, bentuk ya, secara jelas sekolah tersebut. Ya. Jadi dari semua yang Bapak sampaikan tadi kepada kalian ya, itu mengerucut kepada teks deskripsi. Ya, jadi merujuk kepada teks deskripsi. Jadi jadi pengertian dari teks deskripsi ini apa? Jadi kalian harus mencari tahu. Ya, jadi kalian harus mencari tahu. Ya, itu yang pertama. Pertanyaan Bapak, kalian harus mencari tahu ya. Apakah yang dimaksud dengan teks deskripsi, ya. Jadi kalian harus mencari tahu ya. Itu pertanyaan pertama ya. Apakah yang dimaksud dengan teks deskripsi? Pak, boleh nggak kami cari tahunya di buku? Boleh. Pak, saya tadi sudah menangkap informasi yang Bapak sampaikan ya, panjang lebar. Akhirnya saya simpulkan, Pak. Boleh, Pak? Boleh, malah bagus sekali. Pak, saya boleh nggak bertanya dengan ibu saya? Boleh nggak, Pak? Boleh.
Pak, kalau saya cari di Google saja boleh nggak Pak? Silakan. Jadi tidak masalah. Ya, jadi itu tidak masalah. Oke, terus yang berikutnya. Ya, jadi tadi sudah ada satu pertanyaan. Jadi kalian harus simak ya apa yang saya sampaikan ya. Jadi setiap pertanyaan itu harus kalian kerjakan di buku tugas. Jadi buku tugas itu cuma satu, nak. Buku PR, buku latihan cukup satu buku saja. Ya. Jadi kalau kalian mengerjakan tugas, jangan kalian lupa menulis tanggal. Terus PJJ keberapa, pertemuan ya keberapa. Ya, jadi karena ini adalah pertemuan pertama, tulis pertemuan pertama tanggal berapa. Ya, tanggalnya ketika Bapak share video ini, Bapak kirim video ini kepada kalian. Bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, tentunya kalian sudah mendapatkan notifikasinya dan kalian sudah tahu kalau tugas ini informasinya sudah tersampaikan di HP kalian ya, sudah ada informasinya. Ya, jadi bagi kalian yang belum subscribe, boleh silakan langsung kalian subscribe ya. Oke, terus yang berikutnya kita akan lanjutkan. Silakan kalian buka buku kalian poin A ya, halaman 3. Ya, jadi kita lanjut poin A halaman 3. Menentukan ciri-ciri, isi dan tujuan dari teks deskripsi. Ya, ternyata teks deskripsi ini ada ciri-ciri ya, ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu kita akan temukan setelah kita membaca isinya. Jadi kalau kita sekilas saja baca, kita tidak akan menemukan isinya. Termasuk tujuannya. Apa sih tujuan dari teks ini? Ya. Jadi kalian harus ingat itu. Bapak akan baca sedikit ya, mulai dari pertama. Pernahkah kamu mendengar atau membaca teks deskripsi? Ya, kalau kalian yang belum pernah mengetahui apa itu teks deskripsi, tentunya kalian tidak tahu ya. Walaupun kalian sudah pernah mendengarkan teks deskripsi tersebut. Tentu kamu pernah melihat acara jalan-jalan dari sebuah televisi yang menayangkan keindahan pariwisata Indonesia dengan pemaparan yang menarik. Oke, di Trans 7 itu banyak sekali ya, di Trans 7, di Trans TV, di Metro TV. Itu ya banyak sekali acara ya, program-program TV yang berkaitan dengan jalan-jalan, keindahan alam, pesona Indonesia dan lain-lain ya. Atau pernahkah kamu membaca info perjalanan yang mendeskripsikan keindahan wisata Indonesia, yaitu beberapa contoh teks deskripsi. Teks deskripsi dapat ditemukan di buku yang berisi informasi perjalanan, dalam film atau cerpen, majalah perjalanan, dan program televisi tentang jalan-jalan. Oke, sebentar nak. Oke, jadi ini salah satu ya. Ini judulnya Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta. Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta. Ini salah satu ya contoh juga informasi terkait dengan sebuah tempat ya, sebuah tempat yang pernah Bapak lakukan kunjungan perjalanan. Ya, kalian bisa lihat ini. Ya, di sini ada bacaannya, di sini ada teksnya. Ya, di sini kalian juga bisa lihat, di sini ada juga gambar-gambar. Ada gambar kursi, ada gambar sepeda, ada gambar tempat tidur ya. Ini ya tempat kelahiran dari Bapak Bung Hatta ya. Ini kemarin itu lokasinya di Bukit Tinggi nah ya, di Bukit Tinggi. Nih. Jadi ini salah satu juga merupakan teks deskripsi.
Ya, kalau kalian datang, kalian pernah berkunjung ke Malioboro, kalian pernah berkunjung ke Candi Borobudur, ya, biasanya kalian akan mendapatkan buku seperti ini. Ya, buku ini isinya menggambarkan secara detail, secara lengkap apa saja yang ada. Kalau buku ini ya, kalau buku ini apa saja yang ada di museum ya, di rumah kelahiran Bung Hatta, apa saja di sini lengkap, Nak. Ya, di buku ini ada penjelasannya. Termasuk kalau kalian pernah jalan-jalan ke Candi Borobudur. Ya, kalau di Jambi Bapak belum tahu ya, apakah kalian pernah berkunjung ke Candi Moro Jambi, pernah mendapatkan buku seperti ini. Ya, kalau ada ya syukur alhamdulillah ya. Jadi ini salah satu contohnya juga. Pada kegiatan ini, gurumu akan memandu agar kamu aktif menemukan ciri umum dan pemetaan isi teks deskripsi. Ikuti rangkaian kegiatan berikut dengan penuh semangat ya. Oke, jadi di sini ada 4 teks. Nah, teks pertama itu judulnya Parangtritis Nang Indah. Oke, ini silakan nanti kalian baca. Teks kedua, Ayah Panutanku. Teks ketiga, Ibu Inspirasiku. Teks keempat, Si Bagas Kelinciku. Ya, Si Bagas Linciku. Ya, silakan kalian buka halaman 6 ya. Silakan kalian buka halaman 6. Jadi nanti tugas kalian adalah saya minta nanti membaca literasi ya. Jadi kalian ini tidak sulit, ini tidak sulit. Kalau kalian mau membaca, ini akan sangat mudah ya. Kalian menemukan ciri objek ya, ciri objek, tujuan dan isi teks deskripsi. Ya. Coba kalian perhatikan di halaman 6 itu ya, di halaman 6 itu di sini ada 2 tabel, kalian bisa perhatikan ada 2 tabel 1 2. Ya. Ini yang pertama sudah ada contohnya, kalian bisa lihat di situ. Ya. Objek teks deskripsi bersifat khusus dengan ciri tertentu yang berbeda dengan umumnya. Daftarlah hal yang dideskripsikan dari keempat teks deskripsi sebelumnya. Yang pertama di dalam tabel itu sudah ada contohnya. Pantai Parangtritis, objek atau hal yang dideskripsikan. Di teks pertama itu apa sih yang dideskripsikan secara khusus? Apa sih yang dideskripsikan atau spesifik, yaitu tentang Pantai Parangtritis. Ya, di teks kedua apa? Kalian cari tahu ya. Jadi kalian cari tahu, Bapak tidak akan kasih tahu. Jadi kalian harus berpikir ya dengan cara kalian membaca ya dan memahaminya. Jadi kalian akan tahu nanti ya. Teks ketiga itu objek atau hal yang dideskripsikan apa? Silakan kalian cari tahu juga, termasuk yang keempat. Jadi ada 4. Ya. Silakan kalian cari tahu. Terus masuk ke tabel kedua. Jadi ya ini sudah tabel kedua, berarti ada 3 pertanyaan tadi ya yang akan kalian kerjakan ya. Yang pertama tadi apa? Kalau kalian simak baik-baik apa yang Pak sampaikan, pasti kalian tahu. Yang kedua yaitu di tabel pertama, yang ketiga itu di tabel ketiga. Apa sih Pak yang akan kami kerjakan, yang akan kami lakukan ini? Yaitu kalian diminta di tabel ketiga ini ya mencari tahu tujuan dari teks masing-masing. Ada 4 teks tadi, itu tujuannya apa? Ya, jadi kalau kalian membaca sebuah teks, termasuk teks ini ya, kalau kalian baca tujuannya apa? Ini pasti ada tujuan. Ya, kalau ini buku ini nggak ada tujuan ya, berarti buku ini salah ini, ya salah.
Jadi 4 teks di buku cetak ini itu ada tujuan. Contohnya di sini sudah ada satu, tujuannya menggambarkan keindahan pantai Parangtritis. Bagaimana kita bisa tahu? Ya, kita harus baca. Ya, jadi sekarang ini budaya membaca itu sudah mulai punah. Ya, siswa SD, siswa SMP, dan lain-lain ya. Sekarang ini keasikan bermain game, ya bermain game. Dan sering membohongi orang tua. Jadi paket data itu dibelikan sama orang tua, sama kakak ya. Itu untuk belajar ya seperti saat ini ya. Jadi bukan untuk membuka game. Dari pagi ya, terus paginya lagi, ini luar biasa. Ya, tahun kemarin itu ada yang seperti itu. Ya. Ditanya sama orang tuanya, "Nah, tugas daringnya sudah selesai apa belum?" "Sudah, Ma." "Nah, tugas daringnya sudah selesai apa belum?" Ternyata semester 1 dan semester 2 satu pun tugasnya tidak dikerjakan. Ya, luar biasa. Dan akhirnya apa? Akhirnya tinggal ke kelas. Termasuk ujian pun tidak ikut. Ini luar biasa sekali, nak. Jadi dari sekarang, karena ini masih pertemuan pertama, perdana, Bapak mengingatkan kalian, jangan sampai kalian ya menunda-nunda pekerjaan. Ya, karena kalian daring di rumah, otomatis Bapak sebagai guru kalian tidak bisa memantau kalian secara langsung. Otomatis orang tua kalian, kakak kalian yang berada di samping kalian. Jadi Bapak Ibu ya, saya juga mohon kerjasamanya Bapak Ibu yang ada di rumah mungkin ya, atau kakaknya sih mohon sekali untuk mendampingi putra putrinya ya pada saat belajar daring seperti ini, sehingga tugas-tugas yang dikerjakan itu ya bisa dipahami ya. Jadi ya tugas bisa dipahami, dikerjakan sehingga tidak menumpuk. Ya, kalau sudah menumpuk, kalau sudah 20 kali tugas, ini luar biasa ya. Ya, kalian nanti bisa sakit kepala, bisa stres juga, nak. Ya, jadi pesan Bapak seperti itu. Ya. Gak terasa sudah hampir 20 menit ya kita lalui. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini bisa kalian pahami, khususnya kelas 7A, B, C, D, E, F, G, H ya. Itu Bapak dengan Ibu Fatima itu sama ya, sama. Jadi tugasnya pun itu tidak berbeda, sama. Kebetulan juga sekarang Ibu Fatima berhalangan masuk ya karena lagi kurang sehat. Jadi Bapak untuk sementara ya menghandle ya hal seperti ini. Jadi tugas kalian, materi kalian selama daring ya, selama daring Bapak yang akan mengkoordinir. Untuk share tugas nanti Bapak kabari lagi ya, apakah tugas yang sudah kalian catat, kalian tulis di buku tugas itu harus kalian kirim lewat WA atau kalian kumpul ke sekolah. Nanti Bapak akan informasikan ya, Bapak akan informasikan ya. Karena kalau kalian kirim ke WA takutnya nanti ya data di Android Bapak itu tidak cukup ya, akhirnya ngeheng. Akhirnya HP itu rusak ya, kepenuhan datanya cukup banyak. Jadi yang penting itu adalah, oh Pak Taufik bilang gak usah kirim dulu di WA, oh berarti enak ini, gak usah dah buat tugas. Jangan ya, jadi tetap kalian kerjakan tugas itu walaupun kalian belum ada kabar dari Bapak.
Ya, karena suatu saat nanti kalian bakal ke sekolah juga dan Bapak akan cek tugas itu ya sesuai dengan video-video pembelajaran yang Bapak kirim kepada kalian. Ya. Jadi sekali lagi Bapak ingatkan bagi kalian yang belum absen, silakan kalian absen di kolom komen ya. Tulis nama kalian yang lengkap, tanggal, ya nama kalian lengkap, kelas, tanggal berapa saat ini, bulan dan tahun. Ya. Kalau bisa usahakan nanti ya di di tampilan kalian itu profil kalian ya, wajah kalian. Termasuk nanti di grup WA, di grup mata pelajaran, usahakan profil dan nama lengkap kalian itu ditulis ya, supaya Bapak lebih mudah untuk mencari tahu atau mengabari kalau Bapak memerlukan ya. Oke, baiklah anak-anakku semuanya ya. Sekali lagi Bapak sampaikan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan kalian subscribe dulu ya, supaya kalian terus mendapatkan notifikasi ya video pembelajaran ya. Jadi Bapak tidak perlu lagi share kepada kalian sudah mendapatkan informasinya. Oke, dan jangan lupa kalian like video ini. Terima kasih ya, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada hari ini bermanfaat buat kalian ya, termasuk buat Bapak sendiri secara pribadi. Jika Bapak ada salah-salah kata ya, salah ngomong ya, Bapak mohon maaf. Dan Bapak akhiri ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.